masih juga merasa belum nyaman, masih merinding, masih segala macam, baca ayat kursi. Baca ayat kursi, tiup ke tangan, usapkan dari kepala sampai ke kaki. Seraya di dalam hati doa, ya Allah lindungi saya dari gangguan. Mana tadi? Ini di atas pohon sini guys, baju putih tadi. Nah, ngeblur dia. Oh itu, astagfirullahaladzim. Suaranya agak ini ya. Ini merinding di sini. Gila guys. Ada ini sih, ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, kali ini kita coba camping. Saya sudah janjian sama Pak Ustadz ya, yang biasa pakar ruqyah lah. Ada channelnya, nanti kita kasih lihat. Kebetulan dia sudah ada di lokasi. Nanti kita langsung ke sana. Oh, ini untuk lokasinya di dekat ada air terjun. Ada danaunya juga. Oke, kita langsung aja ke lokasinya.
Udah jam berapa nih Pak Ustadz? Sudah hampir jam 12. Jam 12. Ya. Oke. Oke teman-teman, kita coba explore dulu ya di daerah sini. Soalnya daerah sini banyak hutannya, kita coba keliling-keliling dulu. Kebetulan ini udah hampir jam 12. Ini kita coba explore dulu ya. Oke. Gimana? Kenapa? Saya lihat pucat ini. Kenapa? Sebentar, minum dulu. Sepertinya gugup. Bawa minum dulu ya. Tadi berangkat baik-baik aja. Kenapa? Gimana? Tadi pas lagi di sana, saya tadi kan explore ke ini, kelilingan tenda sini, hutan-hutan. Nah, jadi saya sempat yang di pohon bambu tadi itu sempat ada yang lempar Pak Ustadz. Pohon bambu yang di atas sana tadi ya? Ya. Nah jadi pas di pohon bambu itu memang suasananya udah agak lain, saya merinding sampai ke sini. Iya ya. Habis setelah itu tiba-tiba dari atas tuh ada yang jatuh gitu. Benda atau apa? Seperti kayu, tapi itu kan bambu, pohon ranting gitu, dia jatuh ke bawah gitu. Cuman yang anehnya itu situ nggak ada, kalau rasa hewan kayaknya nggak ada mungkin. Cuman habis itu turun ke sini, ke tangga sini. Ya. Nah di tangga ini udah lain, udah kayak seakan-akan dikejar kayaknya, entah apa ada yang ngikutin atau perasaan saya itu nah gimana. Diikutin sampai sini, tapi saya lihat di kamera ini tadi agak ini. Kalau di kamera tuh mungkin nggak kelihatan, tapi kalau saya ngeliat ada gitu kayak bayangan gitu atau gimana. Nah, jadi saya mau nanya nih, kan sebetulnya sebelumnya juga saya ada video kalau hal-hal yang kayak gini saya sudah sering sebenarnya ngalamin. Kayak seperti ranting jatuh, kadang-kadang dilempar, kadang-kadang lampu saya itu kadang yang di depan tuh kadang jatuh sendiri itu Pak Ustadz. Nah saya mau tanya nih langsung ke Pak Ustadz, apakah ada kaitannya dengan hal-hal yang tentang yang goib gitu Pak Ustadz? Nah, mohon dijelaskan dulu Pak Ustadz. Iya, kalau tadi yang ditanyakan ada ranting jatuh, merinding, ya memang begini. Salah satu tanda di sekitar kita tuh ada bangsa jin. Salah satu tandanya adalah merasakan bulu kuduk ini berdiri atau merinding. Walaupun memang harus bisa dibedakan, kadang bulu kuduk kita merinding ini bisa disebabkan karena memang ada jin atau karena sugesti parno duluan. Ya, tapi bedanya kalau dia parno itu biasanya dari awal. Udah ketakutan, udah parno duluan. Jadi kalau memang jin itu biasanya tadi baik-baik saja. Nggak merasakan ada keanehan, happy, bahagia, santai, tiba-tiba merinding. Berarti bukan sugesti. Berarti ada kemungkinan memang ada di sekitar kita. Nah, lalu kalau ditanya apakah bangsa jin bisa menjatuhkan benda-benda, melempar, saya sering banget itu. Sering ya. Atau menggoyangkan pohon atau meniup seperti ada yang angin segala macam. Jawabannya adalah sangat bisa. Sangat bisa. Iya, jadi jangankan hanya melempar batu, menggoyang pohon atau hal-hal yang semacam itu gitu. Jin pada level tertentu ya, terutama di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam itu bahkan ada jin dari golongan ifrit itu menawarkan untuk memindahkan sesuatu yang besar. Jadi zaman dahulu Nabi Sulaiman alaihissalam membuat sayembara kepada para petingginya. Adakah di sini yang mampu memindahkan singgasananya Ratu Balqis? Bawa ke sini, tapi sebelum orangnya yang punya tiba di sini. Jadi disuruh membawa singgasananya ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum orangnya sampai. Padahal jaraknya jauh. Nah, lalu seorang jin ifrit ya, mengajukan diri. Itu diabadikan Allah di dalam surat An-Naml ayat 39 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala ifritu minal jin
ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ketika Nabi Sulaiman menanyakan seperti itu, jin Ifrit menjawab, akulah yang akan membawakannya ke hadapanmu sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Jadi singgasana yang sebesar itu saja itu bisa dibawa. Apalagi cuma jatuhkan kerikil, ranting kayu, pohon-pohon itu mah mudah. Atau jangankan ranting kayu, seseorang yang tidur saja bisa dipindahkan tempatnya. Oh gitu. Iya, banyak kan kejadian-kejadian seperti itu. Tadinya tidur di pondok misalnya atau di rumah, bangun-bangun udah di atas pohon, bangun-bangun sudah di luar. Walaupun ada dua kemungkinan, bisa terjadi dia tidur sambil jalan, itu pengaruh jin juga. Oh itu bisa. Bisa. Atau memang dipindahkan secara goib tanpa si korban tadi sadar, itu bisa. Jadi jin memang bisa seperti itu. Gitu. Nah, jadi gini Pak Ustadz, saya khawatir sebenarnya Pak Ustadz, soalnya dari pohon bambu tadi sana sampai ke tangga ini seakan-akan saya tuh diikutin. Jin ini bisa mengikutin kita sampai ke rumah atau gimana nih Pak Ustadz? Iya. Ya baik, saya agak bahas dari awal dulu. Oh, iya. Memang ketika kita berkunjung ke suatu tempat dimanapun itu, ketika tempat itu baru kita kunjungi, maka Rasulullah mengajarkan kita satu doa. Ya, jadi yang ketika itu kita baca 3 kali sebelum memasuki tempat yang baru kita kunjungi, maka insya Allah Allah akan berikan perlindungan. Doanya cukup singkat. Doanya hanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Ia ciptakan. Jadi ketika kita memasuki tempat baru, entah di air terjun, di hutan, di kantor baru, di rumah baru, baca itu 3 kali. Agar tadi jin-jin yang tadi ada di sekitar situ tidak mengganggu kita. Jadi itu cara yang paling tepat. Begitu juga ketika sudah di situ tapi tetap ada gangguan, baca lagi itu. Iya, baca lagi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Masih juga merasa belum nyaman, masih merinding, masih segala macam, baca ayat kursi. Baca ayat kursi, tiup ke tangan, usapkan dari kepala sampai ke kaki. Seraya di dalam hati doa, ya Allah lindungi saya dari gangguan jin atau syaitan ya Allah ya Rabbi. Lalu tenangkan dirinya. Jadi jangan nggak boleh parno juga gitu. Nanti setelah melihat itu langsung celingak-celinguk ketakutan, nggak bisa, jangan. Jadi yakin bahwa Allah telah melindungi kita. Insya Allah akan terbebas dari gangguannya. Jadi gitu ya teman-teman ya, kita agak sedikit, bukan sedikit sih sebenarnya, banyak ini ajarannya. Jadi kita dapat ilmu sedikit mungkin, cara untuk mengatasi biar gimana ya, biar kita tidak diganggu sampai diikutin sampai di rumah atau gimana. Mungkin yang lebih simpel tadi, mungkin yang lebih hafal itu kayak ayat kursi tadi mungkin ya. 3 kali bacakan baru disap gitu ya. Iya, bisa, boleh. Itu mungkin lebih gampang karena pada umumnya masyarakat pada hafal yang ayat kursi ya. Atau sependek-pendeknya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, nanti saya Pasti hafal lah insya Allah kalau tahu. Saya coba hafalin nanti itu. Buat amalan, buat camping sendirian, buat ngadepin kayak gitulah. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih atas arahan dan ilmunya. Semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Jadi kita mau lanjut istirahat nih, soalnya sudah jam 2 malam. Jadi Pak Ustadz ya. Kita lanjut istirahat, nanti kita lanjut untuk besok pagi lagi. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.